Hai, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai bunga. Saya Mutiara Lutfi Afifah. Saya Yohana Karolin Siombing. Dan saya Ria Dwi Puspita. Pada video ini akan dibahas tentang bunga, fungsi bunga, struktur bunga, istilah definisi bunga, bunga monokotil dan dikotil, inflorensi, susunan bunga, dan susunan plasenta. Bunga adalah struktur reproduktif dari tumbuhan berbunga. Pada tumbuhan gimnospermi disebut dengan strobilus. Bunga adalah diferensiasi perkembangan dari daun yang berfungsi sebagai alat reproduktif. Bunga yang menghasilkan satu bunga disebut planta uniflora. Bunga yang menghasilkan banyak bunga disebut planta multiflora. Berdasarkan letaknya, bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga pada ujung batang. Umumnya menghasilkan satu bunga pada ujung batang. Yang kedua, bunga pada ketiak daun. Umumnya menghasilkan banyak bunga pada ketiak daun atau pada ujung percabangan. Baik, selanjutnya adalah fungsi bunga. Bunga berfungsi sebagai struktur reproduktif seksual, juga untuk memproduksi sel telur dan sperma, juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi, dan sebagai kegunaan hortikultural. Selanjutnya adalah struktur bunga. Pada gambar terlihat petal. Petal adalah kelopak bunga, bagian yang umumnya berwarna yang menyusun bunga. Kumpulan dari petal disebut dengan corolla. Pada petal dapat memiliki harum dan kelenjar nektar. Selanjutnya terlihat sepal. Sepal adalah bagian yang menyerupai daun yang menutupi kuncup bunga, yang berfungsi untuk melindungi kuncup bunga, biasanya berwarna hijau. Kumpulan dari sepal disebut dengan calyx. Pada gambar juga terlihat receptacle, atau yang disebut dengan bagian dasar bunga. Dan juga pada gambar terlihat pedicle, atau bagian yang menyokong bunga dari bunga tunggal pada bunga inflorensi. Selanjutnya juga terlihat struktur reproduktif bunga. Ada pistil. Pistil umumnya terletak di bagian tengah bunga, yang merupakan pusat dari organ betina dari bunga. Pistil terdiri atas stigma. Stigma berfungsi untuk menerima serbuk sari, biasanya berbentuk pipih dan lengket. Juga, pistil terdiri atas stilus, yaitu jaringan yang menghubungkan antara stigma dan ovarium. Pada pistil juga terdapat ovari atau ovarium yang berisi ovula atau kantung embrio. Juga pada pistil terdapat ovula, yaitu biji yang belum matang dan belum terfertilisasi. Pada gambar juga terlihat struktur reproduktif jantan pada bunga, yaitu stamen. Stamen merupakan bagian dari organ reproduksi jantan dari bunga. Stamen terdiri atas anter yang berfungsi untuk memproduksi serbuk sari dan filamen yang berfungsi sebagai tangkai yang menyokong anter. Berikutnya adalah androsium. Androsium adalah bagian organ reproduktif jantan dari bunga. Androsium ini tersusun dari satu atau lebih stamen. Setiap stamennya terdiri atas filamen, anter, dan konektif. Nah, setiap anter biasanya memiliki dua lobus atau bilobe, dan setiap lobus memiliki dua kantung spora. Nah, serbuk sari ini dihasilkan di dalam kantong spora. Perlekatan filamen dengan anter dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu adenate, yang kedua adalah dorsifis, yang ketiga adalah dorsifixed, dan yang keempat adalah versillate. Nah, di adenate ini, filamen ini keluar sepanjang dari antera dari bagian basal ke apex. Pada yang jenis kedua, filamen melekat dengan antera di bagian basal. Yang ketiga, filamen melekat di bagian tengah ke belakang antera. Dan yang keempat, filamen melekat ke belakang antera pada titik tertentu sehingga antera dapat bergerak dengan bebas. Berikutnya adalah ginoseum atau pistil. Nah, ginoseum ini adalah bagian organ reproduktif betina dari bunga yang terbentuk dari karpel. Nah, di dalamnya terdapat ovul. Pada ginoseum terdapat ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau yang disebut dengan stigma. Ovarium ini membesar di bagian basal,
Sedangkan yang panjang disebut dengan stilus yang berfungsi untuk menghubungkan antara ovarium dengan stigma. Nah, stigma ini biasanya terdapat di ujung stilus dan bagian permukaan berfungsi untuk menerima serbuk sperma. Berikut adalah gambar dari diagram bunga. Pada gambar yang berada di sisi paling kiri adalah ovarium yang berisi ovula. Sementara bagian yang berada di sisi paling kanan adalah susunan dari stamen yang tersusun atas filamen dan anter. Di dalam anter terdapat mikrosporangium. Nah, bagian yang tengah, gambar yang tengah adalah gambar dari bunga dewasa yang tersusun atas stigma, stilus, filamen, anter, kemudian ada sepal dan petal. Nah, di sini ada istilah yang disebut dengan bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki sepal, petal, stamen, dan pistil. Sementara bunga yang tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki sepal, petal, stamen, dan atau pistil. Kemudian ada istilah bunga sempurna. Jadi bunga sempurna adalah bunga yang memiliki organ jantan dan betina. Sementara bunga yang tak sempurna adalah bunga yang kekurangan salah satu dari organ reproduksi jantan atau betina. Kemudian ada pistilet yang berarti berputik. Jadi bunga itu hanya memiliki organ reproduktif betina. Sementara ada bunga staminet. Jadi bunga itu hanya memiliki organ reproduktif jantan saja. Kemudian ada ginesium. Ginesium adalah bagian dari organ reproduktif betina dari bunga. Kemudian ada istilah androsium. Androsium adalah bagian dari organ reproduktif jantan dari bunga. Kemudian ada hermafrodik atau biseksual. Jadi pada bunga ini ditemukan ginesium dan androsium pada satu bunga yang sama. Kemudian ada istilah uniseksual. Jadi bunga ini hanya memiliki androsium atau ginesium dalam satu bunga yang sama. Kemudian ada monosius atau berumah satu. Jadi tumbuhan ini memiliki bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan yang sama. Kemudian ada dioecious atau berumah dua. Jadi istilah ini merujuk pada tumbuhan yang hanya memiliki bunga jantan dan betina pada tanaman yang berbeda. Kemudian ada brake. Nah, brake ini adalah daun yang terspesialisasi. Biasanya dia terdapat pada sumbu bunga. Kemudian ada braktea, yaitu bunga brake. Kemudian ada involucre. Jadi involucre ini adalah braktea yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi pedikel. Kemudian ada spate. Ya, jadi spate ini adalah braktea bunga yang secara komplit menutupi seluruh infloresken. Kemudian ada petaloid. Jadi kalau petaloid ini adalah ukuran braktea bunga yang lebih besar dari bunga dan memiliki warna seperti bougainville. Kemudian ada glums. Jadi glums ini adalah braktea kecil, banyak dan bersisik. Selanjutnya adalah bunga monokotil dan dikotil. Nah, terdapat perbedaan antara bunga monokotil dan dikotil. Bunga pada tumbuhan monokotil biasanya memiliki kelompok bunga dengan jumlah kelipatan 3. Sementara pada bunga pada tumbuhan dikotil memiliki kelompok bunga dengan kelipatan 4 atau 5. Berikut adalah contoh dari bunga monokotil dan dikotil. Di gambar di sisi sebelah kiri adalah contoh dari bunga monokotil, yaitu bunga amaryllis. Kemudian di gambar sebelah kanan adalah contoh dari bunga dikotil, yaitu bunga matahari atau Helianthus annus. Yang selanjutnya adalah inflorescens atau bunga majemuk. Inflorescens atau bunga majemuk ini juga memiliki tipe bunga. Yang pertama ada rasem, di mana sumbu utama memanjang dan bunga ada di pedikel. Contohnya itu adalah pada lobak dan juga ditemukan pada famili Cruciferae. Kemudian ada spike, di mana sumbu utama memanjang, namun bunga biseksual dan sesiol. Ini dapat ditemukan seperti pada Aciranthus. Kemudian ada yang nomor 3, catkin, yaitu merupakan tipe pembungaan yang peduncle tipis, panjang, lemah, dan bunga sesiol, dan juga bersifat uniseksual. Nah, ini dapat ditemukan pada bunga mulberry. Kemudian ada spadix, di mana bunga dengan peduncle tebal, panjang, dan berdaging, dan juga sesil, dan juga bersifat uniseksual. Nah, contoh pada spadix ini adalah dapat ditemukan pada talas ataupun jagung maupun kelapa.
Lalu kemudian ada korim yang merupakan bunga dengan peduncle pendek, contohnya itu pada Candy Tuft atau Iberis amara. Lalu ada korim majemuk di mana peduncle bercabang dan ditemukan pada kembang kol atau cauliflower. Dan ada umbel, dasar tangkai bunga terbentuk baktea yang involucre, contohnya pada centella. Yang terakhir ada umbel majemuk atau campbell umbel di mana umbelnya bercabang. Kemudian ada capitulum kepala atau racemose head, di mana pembungaan yang tumbuh dari peduncle terbelakang dan menyebar agak rata cembung. Contohnya itu pada bunga-bunga kecil atau floret. Lalu pada tipe rhizosphoret dan disphoret, inflorescence floret bisa uniseksual, biseksual, dan steril. Tipe inflorescence dikelilingi oleh satu atau lebih involucre. Ditemukan pada bunga matahari atau Helianthus annuus, Zinnia marigold, cosmos maupun dari famili Asteraceae atau sembung-sembungan. Next. Berikut ini merupakan contoh bunga majemuk atau inflorescence, di mana ada tipe dari inflorescence, kemudian ada bunga adasoa atau Anetum graveolens, dan bunga bougainville atau bunga kertas. Pembahasan yang ketujuh adalah susunan bunga. Susunan bunga atau aestivation adalah model susunan sepal atau petal dalam kuncup bunga dengan bagian-bagian lainnya. Nah, ada beberapa tipe susunan bunga, yaitu yang pertama ada velvet, di mana bunga yang memiliki petal dalam satu lingkaran saling berdekatan dan saling menyentuh dengan yang lainnya. Kemudian ada tissue, di mana bunga satu bagian petal menutupi petal yang lainnya yang berdekatan dan bagian posterior ditutupi oleh petal berikutnya. Lalu ada imbricate, di mana kedua pinggiran petal ditutupi oleh dua petal yang lainnya. Tipe ini dibedakan menjadi ascending imbricate dan vexillary atau descending imbricate. Yang keempat ada quincunxial, di mana di luar dari kelima petal, dua berada di bagian dalam, dua di bagian luar, satu berada di ujung internal, dan satu lagi berada di ujung eksternal. Seperti pada Murraya dan Ranunculus. Nah, berikut ini adalah merupakan gambar susunan bunga atau gambaran bagaimana susunan bunga yang seperti tipe susunan bunga yang telah kita bacakan tadi. Lalu di sini ada contoh-contoh jenis bunga yang memiliki tipe seperti velvet, yaitu bunga calotropis. Kemudian yang twisted ada bunga cotton, ascending imbricate ada bunga bauhinia, kemudian vexillary ada bunga buen. Lalu yang terakhir ada quincunxial, yaitu bunga ranunculus. Susunan placenta atau placentation. Placenta adalah ovul yang melekat pada dinding ovarium pada satu atau lebih bantalan, sedangkan placentasi atau placentation adalah susunannya. Placentasi ini memiliki tipe-tipe, yaitu yang pertama marginal atau marginal placentation, di mana placentasi berada di tepi dan ditemukan pada ovarium unilocular. Kemudian ada parietal, dapat ditemukan pada ovarium unilocular syncarpus. Lalu ada axial, di mana ditemukan pada Gynoecium multicarpellary syncarpus. Lalu ada free central, dapat ditemukan pada syncarpus. Dan terakhir ada superficial, dapat ditemukan pada Gynoecium multicarpellary syncarpus. Berikut merupakan contoh bunga dengan tipe placentasi. Yang pertama ada marginal, parietal, axial, free central, dan superficial. Terima kasih telah menyaksikan.